Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nasihatur Rosyidah, dan rekan saya, Irman Sofyanasari, akan mempresentasikan dengan tema maksud dan definisi qawaid syarah hadis. Pengertian syarah hadis. Yang pertama, kata syarah berasal dari bahasa Arab syaraha yasruhu syarhan, yang secara etimologis berarti menjelaskan, menafsirkan, membuka, meluaskan, dan melapangkan. Secara bahasa, kata syarah dapat pula mengandung arti al-kashf atau penyingkapan, al-taudih penjelasan, al-fahm memahami, pemahaman, dan al-bayan penjelasan. Selanjutnya, lingkup syarah hadis secara garis besar meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, menjelaskan secara umum atau global kualitas hadis dari segi kesahihan dan kecacatan, baik yang terdapat pada sanad maupun matan. Yang kedua, menjelaskan keadaan sanad hadis dari segi tahrijna, mengenalkan para periwayat yang terdapat dalam mata rantai periwayatan dengan menyampaikan penjelasan terhadap sesuatu yang muhmal atau ditelantarkan dan mubham samar dalam sanad. Hal itu dilakukan secara singkat, tidak dengan rinci dan mendalam. Yang ketiga, menjelaskan makna-makna ma'ani kebahasan yang terkandung dalam lafaz hadis yang masih memerlukan penjelasan. Hal itu dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab yang menjelaskan tentang kata-kata yang asing atau gharib dalam hadis dan kitab-kitab bahasa atau lughah. Yang keempat, menjelaskan maksud atau murad dari suatu lafal hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan struktur kalimat, penjelasan makna leksikal dan gramatikal, serta makna yang dimaksudkan. Yang kelima, mengungkapkan hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadis. Hal ini meliputi istimbat terhadap hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yaitu sejarah perkembangan syarah hadis. Sejarah perkembangan syarah hadis tahap awalnya masih terbatas, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dan meluas hingga menjadi sebuah cabang ilmu yang dikenal dengan syarah hadis. Sejarah periwayatan hadis secara pasti sudah berlangsung sejak periode Nabi SAW, ketika terjadi kegiatan periwayatan hadis dari Nabi kepada para sahabat. Selain melibatkan hafalan atau tulisan, seringkali juga terjadi proses pemahaman. Nabi SAW sendiri pun pernah mengungkapkan dalam salah satu hadisnya, yang artinya, mudah-mudahan Allah mengaruniakan keelokan wajah kepada seseorang yang mendengar hadis dariku, kemudian menghafalkannya sampai ia menyampaikannya kepada orang lain. Banyak orang yang menerima pengetahuan hadis, kemudian menyampaikannya kepada orang lain, yang ternyata orang lain itu lebih paham daripada yang menyampaikannya. Dan banyak orang yang menerima pengetahuan hadis hanya mampu menghafalkannya dan tidak memahami benar hadis itu. Hadis riwayat oleh Abu Dawud dan Zaid bin Sabit. Nabi Muhammad SAW adalah peletak dasar ilmu syarah hadis. Beliau merupakan orang pertama yang membicarakan ilmu ini. Metode pendekatan syarah hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu metode syarah hadis tahlili, adalah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam hadis tersebut serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarahan. 2. Metode ijmali atau global. Metode ini adalah menjelaskan atau menerangkan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam kitab Kutubus Sittah, yang secara singkat, ringkas, tetapi dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti dan gampang dipahami. Yang ketiga yaitu metode muqarrin. Dalam metode memahami hadis ini dengan cara yang A, membandingkan hadis yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. B, membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis.
Jadi, dari penjelasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan hadis dan kecacatan sanad dan matan hadis, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Yang kedua, sejarah perkembangan syarah hadis tahap awalnya masih terbatas, kemudian tumbuh secara berangsur-angsur dan meluas hingga menjadi cabang ilmu yang dikenal dengan nama syarah hadis. Yang ketiga, ada beberapa metode ulama dalam mensyarah hadis, yakni yang pertama metode tahlili atau analitik, yang kedua metode ijmali atau global, yang ketiga metode muqarrin atau komparatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.